Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Aziz di mata pelajaran informatika. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali, tentunya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar dan terus belajar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi-materi kita sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perangkat komputer, betul. Oke, nah khususnya yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas lebih jauh yaitu tentang perangkat keras, ya, perangkat keras. Hari ini, pertemuan kali ini kita masih ada hubungannya dengan perangkat komputer, ya, tetapi kita khususkan kepada perangkat lunak komputer atau biasa disebut dengan software. Oke, untuk lebih lanjut, lebih detailnya, lebih jelasnya, kira-kira seperti apa yang terkait dengan perangkat lunak, simak penjelasan Pak Aziz berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunak komputer atau biasa disebut dengan software. Tahukah kamu jika suatu komputer itu membutuhkan sekumpulan program atau instruksi agar perangkat keras komputer atau hardware itu dapat menjalankan suatu instruksi atau perintah. Nah, sekumpulan program atau instruksi itu biasa disebut dengan software. Sekarang Pak Aziz punya dua gambar ya. Kira-kira tahukah kamu perbedaan di antara kedua gambar tersebut? Ini adalah gambar yang pertama. Biasanya desktop ya, desktop komputer kalian. Dan ini yang sering digunakan oleh anak-anak. Nah, yang pertama ini adalah tampilan dari aplikasi Windows, ya, yang merupakan salah satu dari sistem operasi atau biasa disebut operating system. Nah, yang kedua ini adalah sebuah tampilan dari game Free Fire, ya, salah satu dari game yang merupakan salah satu dari contoh aplikasi ya atau software. Nah, dari kedua gambar di atas, software atau perangkat lunak itu dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi dua kategori besar. Apakah itu? Yang pertama yaitu adalah perangkat lunak
sistem atau biasa disebut dengan sistem software. Kemudian yang kedua yaitu adalah perangkat lunak aplikasi atau biasa disebut dengan application software. Nah, yang pertama ini kita bahas adalah perangkat lunak sistem atau sistem software. Jadi perangkat lunak sistem ini terdiri atas sekelompok program ya, yang umumnya itu disediakan oleh pabrik pembuat dari perangkat keras komputer. Tanpa perangkat lunak sistem ini, maka perangkat keras itu tidak akan berfungsi. Perangkat lunak sistem ini memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya mengontrol cara kerja komputer, kemudian merupakan antarmuka antara program aplikasi dan komputer, sehingga membantu pengguna dalam mengoperasikan komputer dan mengontrol kerja perangkat lunak lain, dan yang terakhir mengontrol perangkat keras. Ada dua jenis dari perangkat lunak sistem, yaitu yang pertama ada sistem operasi atau biasa disingkat dengan operating system, dan yang kedua yaitu sistem utility atau yang biasa disebut dengan utility system. Nah, untuk sistem operasi komputer itu berdasarkan kontak atau interface dengan pengguna itu dapat dibedakan pula menjadi dua, yaitu yang pertama itu adalah command line interface atau yang biasa disingkat dengan CLI. Kemudian yang kedua itu ada graphical user interface atau biasa disingkat dengan GUI atau GUI gitu ya. Nah, command line interface ini merupakan jenis sistem operasi komputer yang hanya berbasis huruf, angka, dan simbol saja. Ya, contohnya seperti ini ya. Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu gitu ya. Seperti ini. Jadi seperti command prompt yang ada di komputer. Kemudian yang selanjutnya yaitu graphical user interface atau GUI tadi, yaitu merupakan sistem operasi yang berbasis grafis dan juga pewarnaan, sehingga ini tidak monoton seperti CLI saja ya. Contohnya seperti ini ya. Ada dua tampilan. Yang pertama itu di personal komputer atau PC kita atau laptop kita itu ada Windows-nya seperti ini bentuknya ya, tampilan desktopnya. Kemudian ada contoh yang dari macOS, jadi Macintosh operating system seperti itu. Kemudian ada yang dari Linux OS, Linux operating system. Ini salah satu contohnya adalah tampilan dari Ubuntu ya. Kemudian ada Unix OS. Ini biasa yang familiar itu adalah FreeBSD ya. Itu tadi diantara dari contoh-contoh sistem
operasi yang ada di komputer atau PC. Sedangkan yang di HP atau smartphone kita itu juga ada beberapa, di antaranya yaitu Symbian operating system. Ini mungkin yang orang tua dari anak-anak masih punya HP seperti ini ya, Nokia yang jadul ya, itu masih menggunakan operating system Symbian. Kemudian ada Windows Mobile OS. Ini juga ada Nokia yang dulu mengeluarkan HP baru yang dengan operating system Windows. Kemudian ada Apple iOS ya, jadi operating system dari produk Apple. Kemudian ada Palm OS. Ini adalah HP yang khusus di Amerika Serikat. Dan yang terakhir ini adalah Android OS yang sekarang banyak sekali digunakan oleh HP secara universal. Salah satu mungkin yang dimiliki oleh anak-anak sekarang ya. Untuk sistem utility atau tadi utility system itu memiliki dua macam. Yang pertama yaitu program utility internal. Berarti ini adalah bawaan daripada komputer. Kemudian yang kedua yaitu ada program utility eksternal. Berarti ini bukan bawaan ya. Nah, yang utility internal ini salah satunya adalah file manager, yaitu yang biasa kita gunakan untuk mengatur dan memindahkan file ya, mengcopy file. Ya, contohnya Windows Explorer. Kemudian ada firewall, itu untuk keamanan data ya. Kemudian yang utility eksternal ini seperti registry cleaner yang digunakan untuk membersihkan registry, kemudian antivirus untuk melindungi dari ancaman virus. Nah, sekarang kita coba berpindah ke software aplikasi atau perangkat lunak aplikasi. Ini biasanya digunakan oleh user atau pengguna komputer untuk menyelesaikan beberapa tugas yang dimiliki ya. Jadi tugas-tugas tertentu yang dimiliki misalnya yaitu membuat dokumen, mengelola gambar, hingga membuat animasi ya. Ada beberapa macam dari perangkat lunak aplikasi ini ya. Di antaranya yaitu yang pertama ada perambaan. Perambaan ini fungsinya biasanya yaitu untuk mengakses website ya. Contohnya adalah Google Chrome. Seperti ini ya tampilannya. Mungkin ini sudah familiar sekali, sudah dikenal oleh anak-anak ya, sering digunakan oleh anak-anak. Kemudian ada pengolah kata ya, seperti Microsoft Word ya, untuk mengedit dokumen ya. Ini biasanya anak-anak kalau buat tugas bisa memakai Microsoft Word tersebut. Kemudian pengolah angka. Ini seperti salah satunya adalah dari Microsoft Excel. Nah, biasanya kalau anak-anak ingin menghitung biar lebih mudah ya, ini hampir sama dengan kalkulator ya. Kita bisa menghitung di sana. Membuat presentasi. Nah, biasanya ada beberapa anak-anak yang perlu presentasi, ini bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Ya, di sana bisa membuat slide ya, ada animasi dan sebagainya untuk presentasi. Kemudian ada pengolah gambar seperti Adobe Photoshop. Ini mungkin hanya beberapa dari anak-anak yang hobi untuk mengedit foto. Nah, ini bisa menggunakan salah satunya ada Photoshop ya. Kemudian pembuat animasi seperti ada namanya aplikasi Blender. Ya, biasanya ini yang suka membuat kartun. Ya, animasi kartun.
Ini membuat itu. Kemudian membuat game ya. Ada seperti Unity, ini yang terkenal, yaitu software pembuat game yang bagus untuk hasilnya. Adalah Unity dan lain-lain. Nah, demikian tadi penjelasan Pak Aziz tentang perangkat lunak ya. Pak Aziz harap sedikit penjelasan Pak Aziz tadi dapat memberikan ya pengetahuan baru dan menambah pengetahuan atau wawasan anak-anak tentang komputer, sehingga lebih memudahkan aktivitas anak-anak dalam mengerjakan segala tugas-tugasnya ya. Mungkin itu yang dapat Pak Aziz sampaikan hari ini dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya dan Pak Aziz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.